Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Izmaliani. Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi GERD anxiety dan psikosomatis bagian yang ketiga, yaitu pola pikir. Ketika mengalami GERD anxiety dan psikosomatis ini, pasti kita itu merasakan sensasi-sensasi yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah berpikiran negatif ya. Nah, pikiran negatif tersebut diantaranya ada berpikiran tentang penyakit berat, kemudian berpikiran tentang kematian, kemudian intinya berpikiran hal-hal yang tidak ingin terjadi kepada diri kita, seperti itu. Nah, dari pikiran tersebutlah muncul anxiety. Apa itu anxiety? Anxiety itu adalah kecemasan yang tidak wajar gitu, kecemasan yang selalu timbul secara terus-menerus, seperti itu. Nah, jadi anxiety itu adalah penyakit yang ditimbulkan daripada pikiran-pikiran negatif kita yang bisa menimbulkan kita itu cemas berlebihan. Mengapa kita itu merasa cemas? Karena di dalam diri kita itu ada rasa trauma atau ada rasa hal yang tidak ingin terjadi lagi kepada kita gitu. Kita itu kan pertama kali merasakan anxiety ini benar-benar sangat tidak nyaman, benar-benar sangat takut gitu, mengganggu aktivitas, mengganggu kehidupan kita gitu. Nah, dari sanalah kita itu tidak ingin hal tersebut itu terjadi lagi. Nah, jadinya kita itu cemas gitu. Malah yang sebenarnya tidak terjadi kepada kita itu dikarenakan kita itu selalu memikirkannya, dikarenakan kita itu selalu cemas gitu. Jadi kita itu merasa bahwa kita itu benar-benar mengalaminya gitu, padahal tidak ya. Nah, jadi dalam proses penyembuhannya, berdasarkan pengalaman saya itu selalu mensugestikan pikiran saya itu dengan kata-kata positif atau mengubah pola pikir saya menjadi berpikiran hal-hal yang positif, seperti itu. Nah, saya akan ngasih tahu bahwa GERD, anxiety, dan psikosomatis ini benar-benar tidak berbahaya, aman 100%. Nah, akan tetapi mengapa kita itu selalu merasakan hal-hal yang negatif gitu, mengapa selalu merasa ketakutan gitu, kenapa seperti itu? Nah, karena ya rasanya daripada GERD, anxiety, dan psikosomatis itu seperti ini, seperti itu. Jadi kita itu harus paham ketika adanya sensasi, adanya ketakutan, adanya kecemasan dalam diri kita itu harus tanamkan dalam pikiran kita, oh, ini adalah GERD, anxiety, dan psikosomatis yang tidaklah berbahaya. Kita itu harus bisa menanamkan seperti itu. Agar apa? Agar kita itu paham, agar kita itu mengerti ya, agar kita itu bisa cepat-cepat mengalihkan gitu, bisa membodoh amatkan gitu terhadap pikiran-pikiran tersebut. Kita itu tidak terlalu mencemaskannya, tidak terlalu memikirkannya, kita tidak terlalu mendalami tersebut gitu, karena hal tersebut ya hanyalah pikiran-pikiran negatif yang muncul dikarenakan penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatis yang tidak berbahaya ini. Memang ya, berdasarkan pengalaman saya juga sulit sekali untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Pasti di pikiran kita itu, wah, jangan-jangan memang benar saya itu berpenyakit berat gitu, wah, jangan-jangan memang benar ini itu adalah tanda-tanda kematian ataupun sebagainya gitu. Pasti muncul dalam pikiran kita itu hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi ya, setelah beberapa hari ke depan ya, hal itu bisa hilang dengan sendirinya dan kita itu bisa sadar sendiri gitu bahwa oh, yang dipikirkan dulu itu ternyata tidak terjadi sama kita gitu. Nah, jadi untuk yang awal-awal terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis biasanya memang agak sulit ya untuk mengalihkan hal-hal seperti itu. Akan tetapi ya, saya akan bilang bahwa kalian juga yang masih terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini harus bersabar ya, karena seiring berjalannya waktu saya yakin kalian juga pasti akan mengerti, kalian akan paham mengenai GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, dan kalian juga akan lebih terbiasa gitu untuk memikirkan hal-hal seperti itu, yang bisa kita itu dengan terbiasanya itu bisa ya paham gitu bahwa ini mah hanyalah sensasi daripada GERD, anxiety, dan psikosomatis yang tidak berbahaya ini gitu, seperti itu. Nah, jadi kalian itu harus kuat ya, harus yakin bahwa kalian itu bisa melewati semua ini. Terus berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kalian,
Kemudian melakukan atau bernapas itu menggunakan napas perut. Kita itu saya itu suka melakukan itu ya. Yang pertama itu duduk diam, kemudian minum air hangat, kemudian napas menggunakan napas perut. Nah, dari sana benar-benar saya bisa mengelola pikiran saya gitu, dan kecemasan saya itu bisa hilang dengan cepat seperti itu. Nah, memang ya ketika adanya sensasi pasti sensasi tersebut akan hilang ya, akan tetapi kenapa saya melakukan itu, karena untuk mempercepat hilangnya sensasi tersebut. Memang ya ketika sensasi-sensasi datang tersebut ya pasti nantinya juga akan hilang dengan sendirinya ya, akan tetapi saya melakukan 3 cara itu untuk mempercepat hilangnya sensasi tersebut gitu. Karena ketika perbedaan ketika saya tidak melakukan ketiga hal tersebut, saya itu sensasi itu terus datang sama saya itu lama sekali gitu, sekitar 30 menit baru hilang gitu. Nah, akan tetapi ketika saya melakukan 3 hal tersebut, ketika sensasi datang, duduk diam, minum air hangat, kemudian napas menggunakan napas perut gitu, ya paling 10 menit 15 menit juga sudah hilang seperti itu, dan tangan-tangan juga yang tadinya dingin hangat kembali seperti itu. Nah, jadi kita itu harus bisa mengelola pikiran kita itu harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa GERD, anxiety, dan psikosomatis ini tidaklah berbahaya, aman 100%. Banyak sekali orang-orang yang sudah membuktikan. Jika kalian menonton video-video yang lain juga yang sudah atau yang pernah mengalami GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, mereka juga pasti bilangnya seperti itu. Pasti bilangnya GERD, anxiety, dan psikosomatis ini tidaklah berbahaya. Jadi kita itu harus tenang, kita itu harus kuat ya, kuatkan mental kita untuk mengatasi, untuk melawan semua kecemasan atau sensasi-sensasi yang datang kepada kita. Nah, seperti itu. Sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya, semoga yang masih terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis ini segera mendapatkan kesembuhan, segera mendapatkan kesembuhan yang total, semoga bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.